Peran mahasiswa di Banten saat ini masih minim dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Indikasinya adalah masih banyaknya mahasiswa yang menjadi atau ditunggangi oleh kelompok-kelompok kepentingan di Banten. Sehingga mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan malah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPP Barisan Muda PAN ketika menjadi narasumber dalam diskusi mau dibawa kemana Banten yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sekjen DPP BMPAN. Ya, mahasiswa harus mentransformasikan fakta-fakta yang ada di Banten kan kepada masyarakat bawah itu, para pemilih. Sebenarnya Banten ini sekarang posisi gimana itu harus disampaikan sehingga masyarakat bisa mengetahui fakta yang sebenarnya gitu. Jadi kalau mahasiswa kan dia masih independen, masih objektif gitu. Jadi mahasiswa harus bekerja keras sehingga masyarakat mempunyai informasi yang bagus. Oh, Banten ini di usia 11 tahun posisinya begini loh, ya kan? Terus ke depannya mau bagaimana? Nah, di situ kan besok kan ada banyak pilihan-pilihan. Mungkin masyarakat bisa menjawab sendiri. Oh, kalau begini saya harus menjatuhkan pilihan si A. Kalau begitu, oh, saya harus menjatuhkan pilihan si B. Jadi, saya kira mahasiswa sebagai agen perubahan harus turun ke lapangan, ke akar rumput, ke kampung-kampung, gitu, ke desa-desa. Jangan hanya sekedar berkutat di kota-kota. Sehingga informasi yang mau disampaikan itu menjadi tidak sampai. Masyarakat kan mana baca koran sampai ke desa-desa, ke ujung-ujung sana kan nggak ada kan. Itu kan koran, TV mungkin yang berbau politik, yang masalah pilkada itu kan kaum intelek biasanya yang mau mengikuti itu. Sementara itu salah satu anggota DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa mahasiswa Banten masih murni dalam perjuangannya. Dan pihaknya sampai saat ini belum melihat dan mendengar bahwa mahasiswa di Banten banyak ditunggangi kelompok kepentingan. Ya, mahasiswa di Banten saya pikir cukup dinamis ya. Artinya mereka tidak terkotak-kotak pada kelompok manapun atau tidak terkotak-kotak pada partai politik manapun. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dia sebagai agen perubah, moral votes dan juga anak panah di Provinsi Banten melakukan terobosan-terobosan sehingga dia tahu persis bahwa masyarakat ini membutuhkan apa. Nah, suara masyarakat, suara rakyat itu adalah diaspirasikan oleh suara mahasiswa. Nah, artinya apa? Suara rakyat yang suara Tuhan ya fasilitatornya harus mahasiswa. Nah, mahasiswa lah yang harus mampu melakukan reformulasi. Dan mahasiswa sebagai identik juga seorang akademisi, mereka dalam rangka melakukan tridharma perguruan tinggi itu apa yang menjadi statement mahasiswa itu harus menjadi patokan melalui metode-metode ilmiah. Contoh misalkan mereka bicara soal mau dibawa kemana arah Banten ini. Banten harus dibawa ke arah yang lebih positif, lebih maju, lebih ke arah yang mensejahterakan masyarakat. Nah, pada posisi tersebut, Banten itu memang harus menjadi pionir dari provinsi-provinsi baru lainnya. Kalau dulu 27, sekarang ada 33, ya Banten harus tumbuh IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, disitulah hadir mahasiswa, disitulah ujung tombak mahasiswa gitu. Dalam kesempatan lainnya, Ketua Ikatan Mahasiswa Banten Suparta mengatakan bahwa pihaknya masih terus berjuang untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dan pada tahun 2011 ini menjadi momentum besar bagi IMM untuk mencerdaskan rakyat dalam memilih pemimpin Banten ke depan agar Banten bisa berubah. Memang kami mencermati atas dasar analisis yang coba kami kembangkan ini cukup dinamis geopolitik yang ada di Provinsi Banten ini. Apalagi beberapa bulan ke depan akan menghadapi pemilihan gubernur, ini cukup berkembang dan dinamis. Artinya bagaimana IMM mengambil peran strategis di wilayah seperti ini untuk bisa mentransformasikan gagasan-gagasan cerdas kepada masyarakat yang belum disentuh oleh partai politik. Bagaimana kita berdiskusi, berdialog secara sehat, dan bagaimana juga kita mentelurkan gagasan-gagasan yang cerdas, gagasan-gagasan yang energik, sehingga pesta demokrasi yang akan dilangsungkan beberapa bulan ke depan ini berjalan secara demokratis dan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan betul-betul tumbuh dan tertanam di Provinsi Banten. Ini sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita di Pandeglang, di Kota Tangerang Selatan. Ini menjadi tolak ukur lah untuk perbaikan sistem demokrasi yang dilakukan oleh elit politik. Mahasiswa dalam hal ini khususnya IMM, bagaimana kita bisa mengambil peran strategis untuk
berperan aktif, bukan mendukung atau bukan mengarahkan pada salah satu calon, tapi bagaimana kita mengambil peran untuk bersinergi dengan masyarakat, menciptakan demokrasi yang betul-betul bernilai. Muhammad Riza Adiputra melaporkan untuk Halo Pandeglang.